Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bil khair. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum menginjak pada pelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nanti namanya yang saya panggil angkat tangan. Andini, Cici, Linda, Putra, Opik, Ahyudi. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa itu tujuannya? Yang pertama, setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian harus bisa menyebutkan, kalian harus bisa menjelaskan apa itu PHIWM. Dan yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan tujuan dari PHIWM itu sendiri itu apa. Dan yang ketiga, kalian harus bisa membiasakan hidup Islami warga Muhammadiyah, harus bisa mengamalkan PHIWM di kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Nanti Ibu akan menjelaskan materi ini dan kalian mencatat poin-poin pentingnya. Jadi nanti kalau ada ujian atau apa, kalian bisa belajar dari catatan kalian. Nanti yang ingin bertanya di ujung ya, setelah Ibu beri kesempatan. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah (PHIWM). Siapa yang tahu? Ada yang tahu ya? Apa sih PHIWM itu? PHIWM itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yaitu seperangkat nilai penting dan strategis yang akan membantu dalam menentukan arah gerakan serta perjuangan para kader Muhammadiyah di berbagai bidang kehidupan. Jadi kita sebagai kader Muhammadiyah harus memiliki pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah agar kita bisa disebut sebagai warga Muhammadiyah sejati. Kapan PHIWM itu disahkan? Nah, PHIWM ini disahkan pada acara Muktamar ke-44 di Jakarta. Lalu apa sih tujuan PHIWM itu? Sesuai dengan Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 6, PHIWM itu bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalian kalau sudah menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sesuai dengan pedoman hidup, kalian sudah disebut sebagai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya, PHIWM ini berlandasar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal di Muhammadiyah. Nah, Bu, pemikiran-pemikiran formal itu apa aja? Pemikiran-pemikiran formal itu matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, sebenarnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, serta hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bisa dimengerti kan? Alhamdulillah. Nah, PHIWM ini sendiri memiliki pokok-pokok pikiran. Berarti terbagi dari berbagai pokok pikiran.
Yaitu yang pertama kehidupan pribadi, yang kedua berkeluarga, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah tentang keluarga, terus bermasyarakat, berorganisasi, amal usaha, dan berbangsa dan bernegara. Paham kan? Dari setiap kehidupan itu pasti punya pedoman. Seperti kita ini, warga Muhammadiyah juga punya pedoman. Nah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, contohnya di masyarakat ya, yaitu kita sebagai masyarakat harus menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama tetangga, sesama teman, dan sesama keluarga. Selanjutnya, menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, serta bermurah hati. Nah, contohnya, kalau kita memiliki sesuatu, memiliki rezeki yang lebih, silakan berbagi kepada tetangganya. Kalau kalian punya mangga, punya pepaya, bagikan ke tetangganya. Itu termasuk hidup Islami warga Muhammadiyah, agar kalian bisa disebut sebagai warga Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Misalnya melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah. Terus seperti apa? Seperti kalian sholat berjamaah di masjid. Seperti kalau ada pengajian kalian harus mengikuti. Jadi rasa persaudaraan itu terasa akur gitu. Selanjutnya mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan Putra. Apa pentingnya PHIWM itu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. PHIWM, kenapa harus penting? Kenapa kita kok harus mengenal pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Yaitu karena tadi Bu sudah jelaskan, karena apa? Karena pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini sebagai acuan dalam kita berorganisasi, dalam kita berkeluarga, dalam bermasyarakat dan berbangsa bernegara. Misalnya pedoman hidup kita. Kalau kita manusia tidak memiliki pedoman, mau jadi apa? Dan selanjutnya sebagai penetrasi budaya. Nah, zaman sekarang kan banyak budaya-budaya yang luar mudah masuk sekali ke kehidupan kita. Jadi kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai umat Islam harus bisa menetrasi, harus bisa memilih dengan apa? Dengan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah ini sesuai dengan PHIWM itu, sehingga kita bisa memilih antara yang benar, antara yang bagus, yang jelek, yang pantas sama tidak pantas, yang bisa dipahami kan Putra? So, Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu yang mau bertanya kepada kalian, ada yang bisa memberikan contoh nggak kehidupan PHIWM ini di kehidupan sehari-hari? saya Bu. Ya, silakan Indah. Itu yang pertama berdoa sebelum dan ketika makan. Yang kedua sholat berjamaah dan yang ketiga mengucapkan salam. Nah, benar sekali. Kita sebagai umat Islam kalau mau makan itu harus berdoa. Mau makan berdoa, setelah makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Jangan sampai lupa. Selanjutnya kita sebagai umat Islam, apa tadi yang kedua? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid. Kalau dengar azan langsung ke masjid, sholat berjamaah. Dan yang ketiga, kalau kita bertamu, kita harus mengucap salam terlebih dahulu. Ketok pintu, assalamualaikum, Taufik. Kalau ada baru kalau udah dijawab masuk. Jangan kita main ke rumah teman langsung masuk ke dalam, langsung ambil makan. Jangan seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, mungkin cukup itu. Kalian sudah paham kan? Alhamdulillah. Mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti silakan dikerjakan evaluasi
di buku kemuhammadiyahan ya, yang bab ini bisa dipahami kan? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran pada hari ini kita akhiri, Ibu akan menyampaikan kesimpulan hari ini itu apa? Kesimpulannya yaitu kita sebagai umat Islam, sebagai kader Muhammadiyah harus berpedoman pada PHIWM ini agar kita bisa disebut sebagai warga Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Bisa dipahami kan? Alhamdulillah. Yuk silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.